Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga keberkahan umur untuk kembali kita melanjutkan kajian rutin kita pada program mulazamah atau belajar intensif selama bulan Ramadan di 10 hari awal daripada bulan Ramadan. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Insyaallah tersisa 3 hari dengan hari ini, besok dan hari Jumat terakhir, dan insyaallah tersisa sekitar 4 pembahasan. Insyaallah kita selesaikan di 3 hari ini, di mana alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan terkait dengan riwayat muttarib, kemudian al-idraj, kemudian dengan az-ziyadah fil hadis. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan apa? Muttarib, kemudian al-idraj dan az-ziyadatu fil hadis. Nah, kita murajaah terlebih dahulu. Nah, kembali kita jelaskan kemarin bahwa kita sudah menjelaskan tentang apa itu muttarib, bahwa muttarib itu adalah seorang rawi berselisih pada sanad dan matan, dan ketika ada perselisihan tersebut tidak bisa dilakukan kompromi ataupun tidak bisa dilakukan apa? Tarjih. Tidak bisa dilakukan tarjih. Kemudian kita sudah berikan contoh hadis yang tidak bisa dikompromikan dan juga tidak bisa ditarjih. Ya, tidak bisa ditarjih. Di mana ada sebuah hadis rawinya mengatakan ini adalah mausul, ada yang mengatakan ini mursal, ada yang mengatakan munqati'. Ketika digunakan metode kompromi, tidak ketemu juga. Digunakan tarjih, enggak ketemu juga. Kemudian kita sudah sebutkan bahwa hadis muttarib itu apabila dia bisa di al-jama', bisa dikompromikan, maka wajib dikompromikan. Seperti apa? Hadis tentang haji wada'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi berihram hanya untuk haji saja? Apakah Nabi hajinya ifrad, tamattu atau qiran? Itu sudah kita jelaskan dan bisa dikompromikan. Kemudian
kita juga sudah membahas bahwa hadis muttarib itu bisa ditarjih. Ya, contohnya adalah hadis yang berkaitan dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika memerdekakan siapa? Budaknya. Siapa budaknya? Barirah. Ya, yang jadi permasalahan adalah terjadi khilaf, perselisihan di antara para rawi tentang suami daripada Barirah. Apakah suami Barirah itu adalah seorang budak atau orang yang merdeka? Ya, Al-Aswad mengatakan bahwasannya suaminya itu apa? Merdeka. Adapun riwayat Urwah dan juga Al-Qasim ibn Muhammad, dia mengatakan bahwasannya suaminya Barirah itu budak. Sehingga yang dikuatkan pendapat siapa? Urwah dan Qasim. Kenapa? Karena mereka adalah kerabatnya Nabi, merupakan ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian sudah kita jelaskan bahwasanya hadis muttarib itu boleh dijadikan hujjah atau tidak? Hadis muttarib boleh dijadikan hujjah? Hah? Secara umum, secara asal tidak bisa dijadikan hujjah kecuali kecuali bisa ditarjih atau dijamak. Kemudian tidak menyelisih kandungan pokok. Jadi kalau ittirabnya itu hanya pada sesuatu yang bukan inti daripada kandungan pokok hadis, maka tidak masalah. Sebagaimana kita sudah contohkan apa tentang hadis apa? Ada yang ingat? Ayo. Tentang emas. Apa maksudnya tentang emas di situ? Naam. Hadis tentang la tuba'u hatta tufsal. Di mana siapa? Fadalah ibn Ubaid, beliau membeli sebuah kalung di mana kalungnya tersebut terdiri dari emas, ada liontinnya, ada manik-maniknya. Kemudian kata Nabi SAW, la tubah hatta tufsal. Jangan engkau jual kalung tersebut kecuali sudah apa? Dipisah-pisah. Ternyata ketika sudah dijual, ya, ada yang mengatakan riwayat bahwasannya jumlah emas tersebut berapa? 12 dinar. Ada yang mengatakan lebih daripada 12 dinar. Ada riwayat yang mengatakan di kalung itu hanya emas dengan manik-manik. Ada yang mengatakan emas dengan liontin. Ada yang mengatakan emas dengan ya digabung, gitu kan ya. Maka ini tidak berpengaruh perbedaan khilaf terkait hal ini karena tidak berbeda pada apa? Pokoknya. Karena inti daripada kandungan pokok hadis ini adalah la tuba hatta tufsal. Jangan dijual kecuali sudah dipisah-pisah baru dijual. Gitu kan ya? Kemudian juga kita sudah jelaskan ya bahwasannya ittirab itu tidaklah bermasalah apabila dia perbedaannya kepada isim rawi, kunyahnya rawi ataupun yang lainnya, selama memang orang yang dimaksud itu tetap sama. Ya, tetap sama. Baik. Kemudian kita sudah jelaskan idraj. Naam. Man yadhkur li makna al-idraj? Siapa yang bisa jelaskan makna idraj? Naam. Seorang rawi Masya Allah, mumtaz. Nah, itu adalah idraj. Sekali lagi, kalau ingat idraj, itu ingat durj. Durj itu apa? Laci. Laci itu tempat menyisipkan sesuatu, menaruh sesuatu yang kosong, kemudian kita isi. Itulah idraj. Idraj itu apa? Seorang rawi menyisipkan perkataan dirinya, ya, tanpa penjelasan apakah dia menyisipkan itu untuk menjelaskan, menafsirkan makna hadisnya, atau mengambil istinbatnya, atau karena menjelaskan hikmah daripada sebuah hadis. Naam. Kemudian kita sudah jelaskan ya bahwa idraj itu ada berapa macam? 3 macam. Apa saja? Nah, Masya Allah, di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, Masya Allah. Siapa yang bisa menyebutkan idraj di awal,
contohnya? Secara makna saja nggak apa-apa. Asbigul wudu, itu perkataannya siapa? Abu Hurairah. Perkataannya Nabi hanya apa? Wailun lil aqabi minan nar. Naam. Baik. Contoh yang kedua, yang di tengah ibu-ibu. Ibu-ibu hadir? Ibu-ibu hadir? Atau mic-nya belum nyala? Ada. Bisa disebutkan Ibu contoh idraj di tengah-tengah hadis? Bahasa Indonesia boleh, nggak disebutkan matan hadisnya. Apa? Baik, kalau belum siap, ikhwan. Nah, at-ta'abbud. Nah, itu perkataan siapa? Perkataan siapa? Az-Zuhri. Nah, perkataan Az-Zuhri ketika beliau menjelaskan mana apa? Yatahannas, yaitu Nabi SAW merenung. Maksud daripada merenung di situ apa? At-ta'abbud, yaitu beribadah. Nah, mumtaz. Kemudian contoh yang ketiga, contoh idraj di akhir. Ibu-ibu, ada yang mau bantu? Contoh idraj di akhir. Kalau belum dari ikhwan? Ada. Hadis apa? Ibu-ibu. Sudah ketuk 2 kali. Silakan. Sudah terdengar Bu, silakan. Famalis tato'a minkum ayutila gharratahu falyaf'al. Naam. Itu tambahan dari siapa? Tambahan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah. Adapun dari Nabi hanya sekedar apa? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gharran muhajjalina min asaril wudu. Naam. Itu yang dari Nabi. Kemudian ditambahkan di akhirnya perkataan Abu Hurairah, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Naam. Ini idraj. Jadi idraj itu ada di awal, ya, seperti tambahan daripada Abu Hurairah dalam hadis asbigul wudu, padahal dari Nabi hanya wailun lil aqabi minan nar. Kemudian pertengahan, yaitu ketika hadis tentang awal permulaan wahyu, di mana Aisyah menceritakan awal Nabi mendapatkan wahyu, kemudian beliau mengatakan ia tahannaf, kemudian dijelaskan ia ta'abbad, maksudnya beribadah. Kemudian yang ketiga, ya, idraj itu terjadi di akhir daripada hadis, yaitu hadis Nabi SAW, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kemudian Abu Hurairah menambahkan dengan perkataan beliau, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Baik. Setelah kita mengetahui idraj apa, pembagiannya seperti apa, pertanyaannya adalah apa hukum idraj? Boleh enggak hukum idraj menambahkan, menyisipkan perkataan seorang rawi pada sebuah hadis tanpa dia menjelaskan maksud daripada dia menyisipkan hadis tersebut? Boleh atau tidak? Boleh dijadikan hukum atau tidak? Sekarang pertanyaannya adalah kenapa, kapan sebuah idraj itu ketahuan? Oh, ini perkataan bukan perkataan Nabi. Dari mana kita bisa tahu? Imma dari perawinya mengatakan saya yang menambahkan, atau dari ahli hadis, dari a'imma al-mu'tabarin. Kemudian yang ketiga, dalil. Nah, ini berarti jawabannya adalah sebuah hadis diketahui bahwasanya ini hadis yang mudraj berdasarkan dalil. Dalilnya ada berapa? 3. 1, dari perkataan rawi itu sendiri dia katakan ini tambahan sisipan dari saya. Yang kedua apa?
ada perkataan dari imam yang thiqah, yang mu'tabar. Kemudian yang ketiga, bahwasanya nggak mungkin Nabi mengatakan perkataan seperti itu. Nah, kemudian maka hadis idraj tidak langsung diponis idraj kecuali dengan apa? Berdasarkan apa? Dalil. Baik. Kemudian kita sudah jelaskan kemarin tentang az-ziyadah. Nah, apa yang dimaksud dengan ziyadah? Apa perbedaan ziyadah dengan idraj? Ada yang bisa menyebutkan? Nah. Dari Nabi, hanya saja ditambah, artinya ada riwayat yang menambah, ada riwayat yang tidak menambahkan. Nah, mumtaz. Kemudian kita tahu bahwasannya ziyadah itu ada dua. Yang pertama maknanya memang makna seperti idraj. Yang kedua ya bahwasannya tadi seorang rawi ya menjelaskan tentang sebuah hadis ya, dan apabila hadis tersebut ziyadahnya dari yang selain thiqah diterima atau tidak? Tidak diterima. Yang hanya diterima dari yang thiqah. Itu pun dengan syarat apa? Tidak menyelisih yang lebih thiqah. Tidak menyelisih yang lebih thiqah. Nah, contohnya tentang hadis apa? Kemarin? Hah? Tentang? 6 ibu-ibu sepertinya? 6? Tentang apa? Mengangkat kedua tangan ketika takbir. Di hadisnya itu apa? Mengangkat tangan itu harus sejajar dengan pundak. Kemudian di riwayatnya Malik, dan juga Nabi ketika bangun dari ruku mengangkat kedua tangannya tapi kurang sedikit dari, tidak sama dengan ketika takbir. Ternyata ini diriwayatkan dari yang thiqah, Imam Malik thiqah, tetapi menyelisih yang lebih thiqah. Ternyata apa? Datang riwayat bahwasannya Nabi SAW ketika sholat takbirnya itu sejajar dengan apa? Pundak. Ternyata pun ketika bangun dari ruku ataupun ketika akan ruku takbirnya tetap sama, setara dengan sejajar dengan pundak. Baik. Sudah jelas sampai di sini? Maka kita masuk kepada pembahasan berikutnya, ikhtisarul hadis. Ikhtisarul hadis. Naam. Nam iqra. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ikhtisarul hadis. Al-alif ta'rifuhu, al-ba hukmuhu. Al-alif ikhtisarul hadis huwa an yahdifa rawihi aw naqiluhu syai'an minhu. Baik. Sekarang kita masuk kepada ikhtisar. Jadi kita sudah tahu apa itu idraj, menyisipi atau menambah. Nah, sekarang bagaimana dengan meringkas? Ya. Menyisipi tadi sudah tahu hukumnya. Ziyadah hadis sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana kalau meringkas hadis? Boleh nggak hadis itu diringkas? Misalkan ada hadis panjang, kemudian diringkas. Makanya lihat definisinya adalah ikhtisarul hadis an yahdifa rawihi aw naqiluhu syai'an minhu. Yang dimaksud dengan ikhtisarul hadis adalah ketika seorang rawi atau orang yang menukil hadis membuang sebagian lafaz hadis. Misal nih, antum lagi nulis buku hadis tentang hadis arba'in yang kedua, hadis Umar ibn Khattab tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Kan kalau kita tulis semua panjang tuh. Antum cuma butuh apa? Dalil tentang rukun imannya saja. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Antum enggak ambil dari awal. Karena itu meringkas namanya kan? Padahal hadis ini bicara tentang 3 perkara. Bicara tentang rukun iman, bicara tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Atau antum meringkas misalkan dalam khutbah. Karena antum sedang berbicara tentang ihsan. Antum enggak sebutkan itu dari awal. Ya, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin yatala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu bayadi sya'r la yura alaihi athar safar. Enggak, antum cuma ngambil diringkas. Ya. Ihsan itu artinya apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Itu namanya apa? Meringkas hadis. Jadi meringkas ini ada 2. Imma yang meringkas itu dari rawinya atau yang menukil. Kita kan nukil nih,
Anda ngambil dari Sahih Bukhari, Anda ngambil dari Sahih Muslim, dalil tentang ihsan. Tapi Anda nggak tuliskan semua tuh, hanya tuliskan apa? Ihsannya saja. Mafhum? Jelas masuk ikhtisar? Jadi ikhtisar itu adalah ketika seorang rawi atau orang yang menukil hadis membuang sebagian lafaz hadis tersebut. Nah, ini hukumnya apa? Boleh atau tidak? Maka hukum asalnya, nah, iqra. Al-ba wala yajuz illa bi syurutin khamsah. Al-awwal alla yukhilla bi ma'na al-hadis kal istisna'i wal ghayati wal hali wasyarti wa nahwiha. Mislu qouli sallallahu alaihi wasallam wala tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mislan bi mislin. Baik. Lihat, di sini menarik. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hukum asal kita tidak boleh meringkas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh meringkas apa? Hadis, kecuali dengan 5 syarat harus terpenuhi. 5 syarat ini harus terpenuhi. Syarat yang pertama, alla yukhilla bi ma'nal hadis. Boleh seseorang meringkas hadis dengan syarat tidak menghilangkan makna hadis. Jadi boleh meringkas tapi tidak boleh menghilangkan apa? Makna hadis. Nah, biasanya makna hadis itu dipengaruhi oleh beberapa keadaan. Contohnya adalah menghilangkan istisna. Istisna itu apa? Pengecualian. Atau nanti kita dengan contoh insya Allah akan lebih paham. Atau menghilangkan makna goyah. Goyah itu maksud. Jadi kalau sebuah hadis dihilangkan, ya, yang menunjukkan sebuah maksud hadis, itu berpengaruh dan nggak boleh. Atau hal, keadaan, ataupun syarat, ataupun yang lainnya, nanti insya Allah dengan contoh akan lebih paham kita insya Allah. Jadi sekali lagi, boleh seseorang meringkas hadis dengan syarat apa? Tidak menghilangkan makna hadis. Biasanya makna hadis itu akan menjadi hilang, akan menjadi kacau ketika istisna-nya dihilangkan, pengecualiannya dihilangkan, atau apa? Keadaannya dihilangkan, atau goyah maksudnya dihilangkan, atau syaratnya dihilangkan. Kita ambil contoh pertama dulu yang berkaitan dengan istisna, pengecualian. Kata Nabi SAW, la tabi'u dzahaba bidzahabi illa mislan bimithlin. Kata Nabi SAW, nggak boleh orang jual beli emas dengan emas kecuali harus mislan bimithlin, harus sama jumlahnya. Contoh, ya, ini kita bicara maknanya dulu baru kita jelaskan. Termasuk emas dengan emas itu adalah uang yang sama-sama jenisnya, misalkan rupiah dengan rupiah. Nah, sekarang nih, biasanya di bulan puasa ini dekat-dekat Idul Fitri, orang mulai nuker uang rupiah dengan rupiah, betul? Saya punya uang 100.000, pengen tuker receh supaya ngasih THR, ditukar 10.000 10.000, gitu kan? Berarti kalau uang 100.000 10.000-nya berapa? 10 kan? Tapi ini orang biasanya apa? Cuman 9, karena 10.000-nya apa? Untung dia karena apa? Nuker ini nggak boleh, riba. Ini riba. Kalau kita nuker rupiah dengan rupiah, harus jumlahnya sama. Ketika antum nuker 100.000 dengan 10.000-an, maka jumlah 10.000-nya harus 10. Kita kasih 100.000 satu lembar, 10.000-nya kita terima 10 lembar. Gak boleh dikurangi, gak boleh ditambah. Pengurangannya riba, penambahannya riba. Jelas? Loh Ustaz, kalau kita nuker uangnya beda mata uang, kan ada pembeda. Saya mau beli real, sekarang real anggaplah 4.300 atau 4.200. Anda mau nuker 100 real, berarti berapa? 430.000, betul? Harusnya 100 real dengan 430.000 beda atau sama? Beda atau sama? Anda punya uang rupiah 430.000,
Anda mau nuker ke real, 100 real. Nominal 100 real dengan 430.000 sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Betul. Kenapa dibolehkan? Karena ini tidak emas dengan emas. Karena dihitung ketika beda mata uang, maka itu dianggap ini tidak sama dengan emas. Mungkin yang satunya emas, yang satunya perak. Ketika berbeda maka boleh ada kelebihan. Ya, jadi emas itu dikonversikan sekarang dengan uang. Jelas? Yang jadi masalah adalah kalau ada orang meringkas hadis, ilahnya dihilangkan. Pengaruh nggak? Misalkan dia mengatakan la tabi'u dzahab bidzahabi mislan bi mislin. Pengaruh. Ya. Ilahnya dihilangkan. Nah, inilah yang dimaksud kita tidak boleh meringkas hadis ketika dapat apa? Merubah makna. Dengan perubahan makna akan berubah juga nanti kepada kaitannya dengan hukum. Gitu kan? Kalau ilahnya dihilangkan, dia misalkan saya mau sampai ilahnya saya mau hilangkan. La tabi'u dzahaba bidzahabi mislan bi mislin. Ini pengaruh. Gitu kan ya? Nah, ini berkaitan dengan masalah ribawi. Jadi nggak boleh misalkan antum jual emas nih. Saya punya emas 5 gram. Ya. Kemudian saya mau jual dengan emas juga. Nggak boleh. Yang satu 5 gram, yang satu 6 gram, nggak boleh. Kalau emas dengan emas harus apa? Sama. Nilainya, takarannya. Seperti tadi rupiah dengan rupiah nggak boleh dilebihkan. Haram hukumnya, itu riba. Dan ini perlu sampaikan pada kaum muslimin zaman sekarang. Banyak sekarang orang jual di pinggir jalan, ya, tukar uang sesama rupiah, harganya berbeda. Ini nggak boleh. Kalau beda mata uang itu boleh. Antum beli dolar pakai rupiah atau tukar rupiah dengan dolar, itu ada penambahan boleh. Tetapi kalau sesama jenis itu tidak boleh. Nah, yang berkaitan dengan mustalahul hadis di sini adalah kalimat ilahnya, istisnanya. Kalau istisnanya dibuang, pengaruh kepada apa? Makna hadis. Kalau makna hadisnya itu berubah, maka nanti akan berpengaruh kepada pengamalan fikihnya. Jelas? Baik. Kemudian contoh lagi. Sekarang contoh menghilangkan makna dikarenakan goyahnya, maksudnya dihilangkan. Nah, Iqra. La tabi'u thamar hatta yabdu salahuhu. Nah, kata Nabi SAW, la tabi'u thamara hatta yabdu salahuhu. Ya, janganlah kalian menjual buah-buahan sampai buah-buahan itu layak untuk dikonsumsi, sudah matang. Ya, nggak boleh kita jual buah, ya, misalkan masih di pohon, ya, dan itu belum matang, belum layak untuk matang, kemudian kita jual, nggak boleh. Kenapa? Karena di situ nanti apa? Ada mafsadat, ada mudarat bagi orang yang membelinya. Makanya nanti dibahas dalam fikih, sebuah buah itu dikatakan sudah matang itu apa indikatornya? Gitu kan? Ada yang misalkan memerah, ada yang misalkan apa? Jadi lebih lembek, itu dibahas. Nah, yang kita bahas secara ilmu mustalahul hadis adalah kata atau kalimat kata hatanya. Hatta itu kan untuk goyah. Kata Nabi, janganlah kalian menjual buah-buahan hingga. Ketika antum hilangkan kata hingganya, akan berubah maknanya. Janganlah salah seorang di antara kalian menjual buah-buahan yang layak dikonsumsi. Nah, berubah jadinya kan? Berubah enggak ketika saya bilang, katakan la tabi'u thamara yabdu salahuhu. Janganlah salah seorang di antara kalian menjual buah-buahan yang layak dikonsumsi. Jadi beda lagi mananya. Maksud Nabi itu apa? Nggak boleh kita jual buah kecuali sudah benar-benar layak dikonsumsi, sudah matang. Tapi kalau hatanya antum buang karena dalam rangka untuk meringkas, berubah maknanya. Ketika berubah maknanya, berubah juga nanti fikihnya, pengaruh. Gitu kan? Baik, contoh yang ketiga. La yakdibanna la yakdiyanna hakamun baina itsnaini wa huwa ghadban. Nah, ini contoh hal, keadaan. Kata Nabi SAW, la yakdiyanna hakamun
baina itsnaini wa huwa ghadban. Janganlah ya seorang hakim di antara kalian memutuskan sebuah perkara sedangkan dia dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah itu apa? Hal kan, keadaan kan. Sekarang kalau kita ghadbannya hilangkan, pengaruh enggak? La yaqdiyanna hakamun baina itsnaini. Janganlah seorang hakim di antara kalian memutuskan sebuah perkara. Lah, tugas hakim memutuskan perkara gitu kan. Dan hal di sini ghadban ini sangat pengaruh. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, kalau seorang dia menjadi hakim, dia memutuskan perkara nggak boleh dalam keadaan emosi, nggak boleh dalam keadaan marah. Karena kalau dia memutuskan perkara dalam keadaan marah, akan berpengaruh kepada keputusan yang akan dia putuskan. Lihat bagaimana Islam ini luar biasa. Segala hal diatur dengan sedemikian rupa supaya mendatangkan sebuah keadilan, gitu kan? Bayangkan kalau hakim lagi marah, ya, apalagi dia lagi ada masalah di rumah, ya, datang ke kantor, memutuskan perkara, kira-kira gimana? Udah itu, gak akan pas dia memutuskan perkara, gitu kan? Nah, maka ghadban itu hal. Kalau orang ingin meringkas hadis, nggak boleh dihilangkan halnya. Jelas? Taib. Contoh berikutnya. Naam. Idza hiya ra'atil ma' qalahu jawaban li ummi Sulaimin hina sa'alathu hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Naam. Naam, ya, hasbuk. Yang berikutnya adalah contoh hadis. Ini nama syarat. Ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan Ummu Sulaim, ketika Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi SAW, hal alal mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat. Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, apakah seorang wanita wajib mandi besar, mandi junub ketika dia mimpi basah? Jadi ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, yang mimpi basah itu bukan cuma laki-laki, wanita juga mimpi basah. Maka Ummu Sulaim nanya sama Nabi, ya Rasulullah, apabila seorang wanita itu mimpi basah, apakah dia harus mandi wajib atau tidak? Harus mandi junub atau tidak? Maka Nabi jawab, na'am, iya. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Idza hiya ra'atil ma. Apabila dia melihat air. Yang maksud air di sini, sebagaimana mohon maaf laki-laki ketika dia junub, ya, ada air yang dia lihat, ya, di misalkan mohon maaf celana dalamnya. Begitu juga wanita ketika dia mimpi basah kemudian dia tidak melihat ada air yang keluar, maka tidak perlu dia mandi besar. Dan gitu kan, sama seperti laki-laki. Maka sekarang kalau ada orang meringkas hadis, dia baca hadis tersebut, meriwayatkan hadis tersebut, hala alal mar'ati min guslin idza ihtalamat, dia bilang na'am. Kacau nggak? Beda nggak ketika Nabi bilang na'am idza hiya ra'atil ma dengan cuma bilang na'am? Sekarang berarti gini, kalau bilang na'am akan berpengaruh nggak ke fikih hadis? Pengaruh. Berarti begini, setiap wanita yang mimpi basah, dan kita tahu mimpi basah itu karena ketika seorang mimpi dia melakukan sesuatu, ya, kemudian sekedar di situ berarti ketika dia bangun, aduh, saya semalam mimpi, mandi nggak? Harus mandi nggak? Kalau sekedar dia mengatakan na'am tanpa pakai idza hiya ra'atil ma, harus mandi nggak? Harus kan? Karena kan kata Nabi ketika ditanya apakah seorang wanita wajib mandi besar ketika dia mimpi basah, ya, maka sekedar dia mimpi basah harus mandi kalau dia cuma bilang na'am. Tapi ketika ada syarat na'am idza hiya ra'atil ma, maka berarti hukum hadisnya iya dia harus mandi, tapi dengan syarat dia melihat ada air yang keluar dari kemaluannya. Kalau nggak lihat air, berarti mafhum mukhalafahnya apa? Mandi atau tidak? Tidak perlu mandi. Sama kayak bapak-bapak, laki-laki. Kalau antum malam-malam mimpi basah, kan ada begitu, tiba-tiba mimpi basah pas pagi, kayaknya nggak ada apa-apa nih. Mandi nggak? Mandi nggak? Mandi atau enggak? Nggak perlu, ya, nggak perlu. Maka pastikan ada yang keluar atau tidak. Kalau ada yang keluar, maka antum mandi, ya, maka harus antum mandi. Jelas sampai di sini? Maka di sini nggak boleh orang meringkas, syaratnya dihilangkan. Nah, maka lihat ini,
ketika dia menghilangkan sesuatu yang menjadi pokok daripada kandungan hadis, ini akan berpengaruh dan nggak boleh diringkas. Seperti misalkan tadi hadis, ketika Anda bilang misalkan ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Anda sampai situ aja. Ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup? Enggak. Ya. Atau misalkan tadi Anda meriwayatkan hadis tentang rukun Islam. Rukun Islam kan ada berapa? 5. Ya. Kemudian Anda hilangkan salah satunya, sehingga orang berpikiran berarti rukun Islam itu cuma 4 misalkan atau cuma 3. Ini enggak boleh. Jadi harus ditulis semua. Kalau dia bicara tentang rukun Islam, sebutkan 5-5-nya. Kalau dia bicara tentang rukun iman, sebutkan 6-6-nya. Kalau dia bicara tentang ihsan, sebutkan mana ihsan sebelumnya. Ketika itu dapat merubah makna, maka nggak boleh dia meringkasnya. Jelas? Naam. Dan ini saya teringat. Jadi pernah saya ujian hadis, kita Muharrar semester 8 kalau tidak salah. Itu kan sangat menentukan IPK akhir kan. Saya ingat sekali waktu itu hadis. Anak cuma kurang 1 kalimat. Cuma 1 kalimat kurang. Disalahkan, itu nilainya besar. Protes lah. Anak protes. Anak jawab benar kok bla bla bla. Karena anak yakin waktu itu benar, karena hafal hadisnya gitu. Anak protes. Karena WA waktu itu saking pengen dapatnya nilai besar itu, dia karena disalahkan. Anak ingat, anak isi. Kecuali gini, ketika anak nggak hafal hadisnya, oke mungkin oh ya anak lupa salah gitu kan. Anak ingat, anak ngisi hadisnya. Anak WA syekhnya, "Syekh anak bla bla bla, anak benar, anak belum ngisi benar." Kemudian bilang, "Baik, bentar." Ya. Anak cek dulu jawaban antum. Kemudian ternyata dia cek, dipoto jawaban antum. Oh, ternyata benar. Anak memang nulis hadisnya, ternyata ada kata yang kurang, dan yang kurang itu sangat berpengaruh kepada makna hadis. Sudah hilang nilai besar. Itu bagaimana para ulama betul-betul memperhatikan hal tersebut. Karena hadis itu kalau dihilangkan sesuatu yang pokok akan berubah maknanya. Ketika berubah maknanya akan berpengaruh kepada apa? Hukum kandungan isi daripada hadis tersebut. Nah, ini penting bagi kita untuk memperhatikan tentang syarat apa? Ketika seorang ingin meringkas hadis. Baik, kemudian Iqra. La yakul ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta. Nah, contoh ada hadis ketika Nabi mengatakan la yaqulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dia mengatakan, "Ya Allah, ampuni dosa saya." Tapi terserah engkau ya Allah, mau diampuni nggak apa-apa, nggak diampuni juga nggak apa-apa, saya pasrah ya Allah, nggak boleh. Nah maka kalau ada orang yang mengucapkan hadis, Nabi SAW pernah bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma gfirli. Wih, parah banget artinya kan? Ketika ada orang mengatakan Rasul SAW pernah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian ketika berdoa dia mengucapkan, ya Allah ampuni dosaku. Berarti apa maknanya? Nggak boleh istighfar, nggak boleh minta ampun sama Allah, betul nggak? Maka ketika insyi'tanya dihapuskan, pengaruhnya akan besar sekali. Ya, nah ini nggak boleh dihapus, nggak boleh diringkas. Karena ini syarat. Ketika Nabi mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian ketika berdoa dia mengatakan, ya Allah ampunilah dosaku, tapi terserah engkau ya Allah, sekandakmu saja ya Allah, saya mau pasrah ya Allah, saya mau orang ya gini-gini aja banyak dosa, engkau mau ampuni nggak apa-apa, nggak diampuni juga nggak apa-apa, nggak boleh kayak gitu. Atau misalkan antum bilang, ya Allah saya pengen punya anak ya Allah, tapi terserah engkau lah ya Allah, kalau engkau kasih nggak apa-apa, nggak dikasih juga. Nah, itu namanya aku nggak yakin sama Allah. Ya, itu namanya kita nggak yakin sama Allah. Maka lihat pentingnya sebuah hadis diriwayatkan secara sempurna, jangan diringkas. Apalagi ringkasannya dapat apa? Merubah makna, akan kacau. Coba bayangin kalau orang hilangkan insyi'tanya. Oh berarti Nabi mengatakan janganlah salah seorang di antara kalian berdoa sama Allah minta ampun sama Allah. Nah ini kan bahaya. Taib. Kemudian lihat di sini, fala yajuzu hadfuhu, ana baca karena ini masih kesatuan, maka tidak boleh salah seorang di antara kalian ketika meriwayatkan hadis, membaca hadis, meringkas hadis, contohnya tadi illa mislan bimislin, dihilangkan. Hatta yabdu salahuhu, itu dihilangkan. Wa huwa ghadban, itu dihilangkan. Idza hiya ra'atil ma, itu dihilangkan. In syi'ta, itu pun dihilangkan. Ini enggak boleh. Kenapa? Sekali lagi, ketika dia meringkas dihilangkan beberapa lafaz hadis dan dapat berubah makna, maka haram hukumnya untuk dia ringkas. Jelas? Baik. Atau contoh tadi al-hajju, nam Iqra al-hajju. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'un illa al-jannah. Nah, di sini malah ada dua. Kalau ada orang hilangkan kata mabrurnya. Al-hajju
laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji itu tidak ada pahala yang lebih pantas untuk diterima kecuali surga. Berarti kalau mabrurnya dihilangkan, semua orang yang haji otomatis dimasukkan ke dalam surga. Iya enggak? Padahal yang dimaksud di hadis ini, Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dan Allah akan memasukkan ke dalam surga. Syaratnya hajinya harus mabrur. Ini syarat atau bukan? Syarat. Pengaruh enggak? Pengaruh. Jadi kalau orang, misalkan ada orang ceramah, ya, Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan ibadah haji, al-hajju laisa lahul jazaa'u illal jannah, dan dia tahu ini dapat berubah makna, nggak boleh. Kenapa? Mabrur ini jadi syarat. Kalau nggak mabrur hajinya, nggak masuk surga tetap. Mau dia, Ustaz, saya sudah mengumpulkan uang puluhan tahun buat haji Ustaz. Ya, saya di hajinya juga Ustaz pakai furoda, bayar 400 juta Ustaz. Tapi hajinya ndak mabrur, masuk surga? Enggak. Karena syaratnya harus mabrur. Jelas? Taib. Asani, langsung. Asani. Yang nomor 1 sudah jelas ya. Syarat pertama, nggak boleh kita meringkas hadis yang dapat menghilangkan makna. Naam. Yang kedua. Asani, alla yuhdafa ma jaa al-haditsu min ajlihi. Mislu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afanatawadda'u bima'il bahr faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh fala yajuzu hadfu qawli huwa at-tahuru ma'uhu li'anna al-haditsa jaa'a min ajlihi fahuwal maksudu bil hadis. Nah, sekarang yang kedua, syarat orang boleh meringkas hadis dengan syarat adalah dia tidak menghapus tujuan daripada hadis tersebut, tidak membuang tujuan pengucapan hadis tersebut. Jadi yang kedua, boleh seseorang meringkas hadis dengan syarat apa? Tidak membuang tujuan pengucapan hadis. Contoh, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan tentang masalah toharoh. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari ada laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain mengatakan, faqala inna narkabul bahra. Ya Rasulullah, kami sedang naik perahu. Ya. Wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'. Kalau kami naik perahu, kami bawa air, ya, air buat minum, air buat bersuci itu sedikit. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau air yang kami bawa tadi kami pakai buat wudu, nanti kami kehausan. Misalkan ada orang nelayan pergi ke lautan, bawa air 1 tumbler buat minum fungsinya. Kemudian datang waktu sholat, dia berpikir bahwa sholat itu harus berwudu, dan wudu itu harus pakai air yang suci dan mensucikan. Nah, dia kan bawa air tadi, air tawar dari pakai tumblernya. Kalau dia wudu pakai air tersebut, habis, dia nggak bisa buat minum, nanti dia kehausan. Maka orang tersebut mengatakan, afana tawadda'u bima'il bahr, ya Rasulullah, boleh enggak kami berwudu pakai air laut? Nah, jadi kalau kita baca misalkan di Kitabul Muharrar, ini ada di awal-awal hadis ketika bicara tentang masalah toharoh, tentang hukum tentang kesucian air laut. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, boleh enggak kami wudu dengan air laut? Maka Nabi menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu suci. Berarti ketika Nabi bilang air laut itu suci, boleh digunakan untuk bersuci enggak? Antum pergi ke laut kemudian mau wudu, boleh pakai air laut? Boleh. Bukan sekedar hanya airnya yang suci, tapi bangkai ikannya itu, bangkai yang ada di lautan itu pun suci. Ya, antum lagi di laut tiba-tiba nemu ada ikan apa namanya? Mati, apa istilahnya? Ngambang ya? Ngambang. Boleh antum ambil enggak? Boleh. Ustaz, saya enggak sempat sembelih dia dengan sembelihan syar'i, enggak perlu disembelih. Enggak perlu sembelih. Ya, antum ambil ikan, antum bejak-bejak dia mati sudah, goreng aman. Atau bahkan antum dapat ikan ngambang mati, bangkai tapi masih layak untuk dikonsumsi, boleh kita ambil? Boleh, karena halal.
Nah sekarang yang jadi permasalahan, kalau ada seorang meriwayatkan hadis, ya, kemudian dihilangkan huwa tahuru ma'uhu, pengaruh nggak? Ini hadis tujuannya bicara tentang kehalalan air laut, tapi huwa tahurunya dihilangkan. Dia mengatakan misalkan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang air laut, al-hillu maitatuh, cuma sekedar itu, ya, bangkainya itu halal. Atau sebaliknya, ya, dia hilangkan semua, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu, dia hilangkan, dia hanya menceritakan anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam inna narqabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna. Sampai situ doang. Yang percuma, orang inti daripada hadis ini bicara tentang apa? Kesucian air laut. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Jelas? Ini syarat yang kedua. Enggak boleh menghilangkan hadis yang memang itu tujuan daripada inti daripada hadisnya. Ya, taib. Nah, yang ketiga, الثالث ألا يكون واردا لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث لإخلاله بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفا. Baik. Syarat yang ketiga, seorang boleh meringkas hadis, menghilangkan bagian daripada hadis adalah, ya, hadis yang akan diringkas tersebut tidak menyebutkan tata cara ibadah. Alla yakuna waridan li bayani sifatin ibadah. Bahwa hadis tersebut tidak menyebutkan tentang penjelasan sifat ibadah. Apakah itu qauliyah atau fi'liyah? Contohnya apa? Hadis Ibnu Mas'ud tentang tahiyat, bacaan yang dibaca ketika tahiyat. Kata Nabi SAW, idza jalasa ahadukum fis sholati falyaqul. Apabila salah seorang di antara kalian duduk, maksud tasyahud, ya, maka hendaklah dia membaca at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kan tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi yang berkaitan dengan bacaan apa? Tasyahud. Betul? Maka ketika orang meriwayatkan hadis ini, membaca hadis ini, nggak boleh dia ringkas. Hai Ustaz, panjang sekali hadisnya, saya mau baca sampai sini aja lah, ya. At-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai situ. Sisanya dia hilangkan. Boleh? Enggak boleh. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan apa? Tata cara ibadah. Kalau antum hilangkan, berarti nanti orang yang mendengar hadis dari antum, oh, berarti kalau kita tahiyat cukup sampai apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Contoh lagi misalkan hadis apa? Iftitah. Kan ada banyak tuh riwayat tentang bacaan iftitah, misalkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kalau dia memang sedang mengajarkan hadis tentang bacaan iftitah, bacakan semuanya, nggak boleh diringkas, nggak boleh dikurangi. Begitupun dengan tata cara sholat, kita tahu, ataupun tata cara wudhu, misalkan hadis Utsman, ya, ketika berbicara tentang tata cara wudhu, disebutkan dari awal sampai akhir wudhu, bacakan semuanya, nggak boleh antum ringkas. Baik antum menukil dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dipindahkan ke buku antum, ataupun antum sedang mengajarkan ilmu kepada para penuntut ilmu, atau antum meriwayatkan hadis, maka tidak boleh dikurangi kalau itu berkaitan dengan tata cara ibadah. Apakah ibadah itu qauliyah atau fi'liyah? Mafhum? Jelas? Taib. Syarat yang keempat. Ar-rabi' an yakuna min alimin bimadlulatil alfat وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك. Nah,
Syarat yang keempat, akan syarat meringkas hadis adalah an yakuna min alimin bimadlulatil alfaz. Orang yang mau meringkas hadis adalah orang yang mengetahui kandungan yang terdapat dalam lafaz-lafaz hadis tersebut. Jadi boleh kita meringkas dengan cara kita tahu arti daripada hadis tersebut. Nah, ini jadi masalah. Di sinilah pentingnya ikhwatul Islam wa ikhwatul iman belajar apa? Belajar apa? Bahasa Arab. Ya. Kenapa? Sekarang kalau ada orang ngajarin ilmu nggak bisa bahasa Arab, kemudian motong-motong hadis, dia nggak tahu. Ya kayak tadi misalkan, ya dia mengatakan la yaqulanna ahadukum Allahumma gfirli sampai situ, dan dia cuma baca terjemahnya aja. Nah, ini sini lagi ikhwata Islam iman, pentingnya kita belajar bahasa Arab, dan nikmat sekali bisa bahasa Arab itu nikmat. Ya, kita tahu bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah berbahasa Arab, dan kita nggak mungkin bisa faqih, bisa faham ilmu agama kecuali kita bisa bahasa Arab. Maka kalaupun kita ingin meringkas hadis atau menghilangkan sebagian daripada lafaz hadis, syaratnya dia paham tentang kandungan tadi. Oh, kalaupun saya mau meringkas, ringkasnya pada poin-poin yang tidak merubah makna. Ada contoh tadi, oh saya mau pakai ngambil dalil tentang rukun iman, ya saya nggak harus baca rukun Islamnya, saya cuma ngambil rukun iman, tapi disebutkan di awal semuanya. Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Karena dia tahu maknanya, dia tahu alfaznya, dia tahu isi kandungan hadisnya. Ya, nggak boleh dia hilangkan semau dia. Ya, wa ma yukhillu hadfuhu bil ma'na wa ma la yukhillu. Ya, jadi dia mengetahui lafaz mana saja yang apabila dibuang dapat merusak makna, yang jika tidak dapat dibuang tidak merusak makna. Kenapa? Karena dia tahu isi kandungannya, tahu bahasa Arab, tahu terjemahnya. Ya, li'alla yahdifa ma yukhillu bil ma'na min ghairi syu'urin bidzalik. Tujuannya adalah agar ia tidak membuang lafaz hadis yang dapat merusak makna tanpa ia sadari. Jadi ini syarat yang keberapa? 4. Syarat antum boleh meringkas, antum tahu kandungan lafaz hadisnya. Nggak boleh antum meringkas hadis kecuali antum tahu maknanya, dan tidak mungkin antum tahu maknanya kecuali tahu bahasa Arab. Baik, yang kelima. Al-khamis, alla yakuna rawi mahadnan lit-tuhmah bihaythu yudhannu bihi su'ul hifdi in ikhtasarah aw ziyadatu fihi in atammah li'anna ikhtisaruhu fi hadhihi al-hal yastalzimu at-taradduda fi qabulihi fayad'ufu bihi al-hadith. Nah, syarat yang kelima seorang boleh meringkas hadis adalah bahwasanya yang meringkas hadis alla yakuna rawi, bahwasanya orang yang meringkas hadis itu bukan orang yang mahalan dituhmah, orang yang tidak menjadikan dirinya jadi sasaran tuduhan. Karena begini ya sama ikhwatul iman, kalau orang meringkas hadis itu cuma 2 orang akan melihat. Misalkan dia meriwayatkan hadis yang harusnya hadisnya panjang, dia ringkas, akan ada tuduhan, oh orang ini apa? Ngurangin hadis. Atau apa? Oh, dia meringkas hadis karena hafalannya buruk, karena dia nggak bisa ngafal hadis banyak. Paham? Misalkan yang harusnya dia tadi meriwayatkan hadis Umar panjang dari awal sampai akhir, dari an Umar radhiyallahu anhu aidu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun syadidu baydi thiyab, sampai akhir atadri ya Umar. Ya. Akhirnya? Faqala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kalau dia bacakan dari awal sampai akhir, orang tahu oh dia hafalannya kuat nih. Tapi kalau dia cuma bilang antum minabillahi wa malaikati wa kutubihi, ini apa? Ada akan menimbulkan sebuah tuduhan, oh orang ini hafalannya buruk karena cuma bisa hafal hadis yang pendek saja. Gitu kan? Kalaupun dia memanjangkan hadis, akan ada tuduhan juga. Oh orang ini nambah-nambah hadis, berarti dia idraj tadi, menyisipkan sesuatu yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa? Syarat yang kelima ini boleh dia meriwayatkan meringkas hadis, tapi bukan orang-orang yang memang ya tertuduh orangnya su'ul hifd, orangnya hafalannya itu tidak sempurna, atau orangnya suka menambah-nambah hadis atau menyisipkan hadis. Ya. Kenapa? Li'anna ikhtisarahu fi hadhihi hal yastalzimu taraddud. Kalau dengan dia meringkas hadis menjadikan orang akhirnya nggak yakin. Oh ini kayaknya hafalannya emang nggak lemah.
Kok banyak hadis-hadis dia ringkas? Oh, jangan-jangan memang dia orangnya hafalannya lemah. Sehingga ketika kita tahu bahwasannya hafalan yang lemah itu mempengaruhi status hadis atau tidak? Pengaruh. Minimal menjadikan hadis apa? Jadi hadis apa? Jadi hadis apa? Hah? 5 syarat hadis. Satu syarat hadis misalkan lemah hafalannya, jadi hadis apa? Hasan. Pengaruh enggak? Pengaruh ke hadis. Ya. Atau bisa jadi hadis itu jadi lemah, jadi dhaif ketika memang apa? Sayyi'ul hifdz. Benar-benar buruk hafalannya. Pengaruh kan? Menjadikan sebuah hadis menjadi apa? Lemah. Maka di sini 5 syarat. 5 syarat yang harus dipenuhi dalam meringkas hadis. Yang pertama apa? Tidak boleh merubah makna. Ciri merubah makna itu dihilangkan apa? Istisnanya, pengecualian atau goyah tujuan atau hal atau syarat. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Tidak menghilangkan tujuan daripada maksud hadis. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu mayitatu. Itu inti hadisnya, jangan antum hilangkan. Yang ketiga, tidak menghilangkan sifat ibadah. Kalau berkaitan dengan tata cara ibadah, nggak boleh dihilangkan walaupun 1-2 kalimat. Kenapa? Karena itu bagian ibadah. Misalkan tadi tentang hadis bacaan Nabi ketika ruku, subhana rabbiyal azim, kemudian dihilangkan misalkan azimnya. Atau ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'lanya dihilangkan. Ini kan akan berpengaruh kepada kesempurnaan sholat seseorang. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang yang akan meringkas hadis tersebut adalah orang yang tahu tentang makna hadis. Ya, kemudian yang kelima, tidak boleh orang yang meringkasnya tadi adalah orang-orang yang tertuduh, ya, orang yang suka mengurangi hadis ataupun menambah hadis. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya, nah, ada syarat yang penting, bukan syarat ya, 6 syarat sebetulnya. 5 syarat tadi harus kita perhatikan pada satu hal. Wa mahallu hadha syarat, na'am. Wa mahallu hadha syarat fi ghairil kutubil mudawwanatil ma'rufah li'annahu yumkin ruju'u ilaiha fayantafi at-taraddud. Nah, ini syarat penting juga ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi penerapan 5 syarat tadi, 5 syarat boleh kita meringkas, itu hanya berlaku pada kitab hadis selain kitab-kitab hadis yang sudah dikodifikasi, yang mudawwanah. Apa maksudnya? Jadi misalnya gini, ringkasan hadis tadi bukan pada kitab induk, bukan pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab induk lainnya. Kenapa? Karena kitab induk ini kan jadi acuan ketika misalkan gini, anak meringkas hadis-hadis tadi dari Sahih Bukhari dan Muslim. Sedangkan Bukhari Muslim itu kitab induk, betul? Kemudian anak pindahkan, anak misalkan nih ngumpulin hadis, anak tulis ya kumpulan hadis-hadis tentang masalah akidah. Misalkan anak tulis 40 hadis tentang akidah. Tapi anak nukil dan itu anak ringkas dengan 5 syarat tadi terpenuhi. Ya, anak tahu tentang makna hadis, kemudian anak juga meringkas bukan pada inti hadis dan lain sebagainya. Pokoknya 5 syarat hadis sudah terpenuhi. Kemudian anak apa? Bukukan, anak nukil, anak jadikan buku, anak tulis 40 hadis tentang hadis-hadis akidah. Ini boleh. Kenapa? Boleh karena ketika ada orang baca, oh ini kok hadisnya nggak sempurna ya. Maka cara untuk mengetahui ini hadisnya sempurna atau tidak, lihat ke kitab induk. Betul. Oh, di kitab induk ada, di Bukhari nomor sekian, di Bukhari. Oh iya, sempurnanya ada di Bukhari. Dia cuma menukil ringkasannya. Jelas. Tapi nggak boleh di buku induk. Kenapa? Kalau buku induk yang diringkas bingung, mau cari mana yang aslinya gitu. Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Nah, jadi syarat ini 5 syarat tadi harus terpenuhi ketika dia bukan pada buku yang sudah dikodifikasi. Kodifikasi itu kayak Bukhari, Muslim, ya, yang sudah ada nomor hadisnya sekian, sekian dan sekian. Tapi anak cuman menukil hadis, anak tulis hadis, ya, 5 syarat terpenuhi. Kemudian ketika orang baca buku anak, oh, kok ini hadisnya kayaknya pendek ya? Perasaan anak pernah baca hadisnya panjang gitu. Kok beliau nulisnya pendek ya? Ah, coba dilihat. Ini ada di Sahih Bukhari. Dilihat ke Sahih Bukhari. Nomor berapa? Oh, sekian. Oh iya betul. Dia cuma ngeringkas. Oh pas, dan dia meringkasnya itu tepat. Ya, tidak pada tujuan inti hadis, dia meringkasnya juga tahu maknanya. Oh, nggak masalah.
Jelas? Jadi ini syarat yang keberapa? Syarat yang ke-6. Untuk 5 syarat tadi bisa terpenuhi itu ketika penerapannya itu berlaku pada kitab hadis selain kitab-kitab hadis yang sudah dikodifikasi, yang mudawwanah atau yang sudah populer. Ya, itu boleh. Kenapa? Karena alasannya li'annahu yumkinur ruju' ilaiha. Karena kalau bukunya itu bukan pada buku yang masyhur, kita bisa melihat kepada buku yang populer tadi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, oh ini ada semua, gitu kan ya. Maka apa dengan seperti ini? Ya, fayantafit taraddud, maka akan menghilangkan apa? Keraguan-raguan seseorang. Oh iya benar. Awalnya kok hadisnya jadi pendek ya? Wah, beliau ini buat hadis baru nih gitu. Oh, ternyata pas dilihat ke buku induk, oh ada gitu. Maka berarti dia benar. Jelas sampai di sini? Nah, maka Iqra. Fa idza tammat hadhihi syurut jaz ikhtisarul hadis wala siyama taqti'uhu lil ihtijaj bikulli qit'atin minhu fi mawdi'iha faqad fa'alahu katsirun minal muhadditsin wal fuqaha. Maka kalau ditanya, boleh enggak meringkas hadis? Boleh, apabila terpenuhi berapa syarat? 5 syarat. Ustaz bukan cuma dia ringkas, bahkan dia cuma nyomot, nukil. Tadi anak sebagai mau khutbah Jumat, anak mau bicara tentang rukun Islam, rukun iman. Anak nggak mau bacain semua hadisnya, anak mau ngambil inti hadisnya saja. Ini boleh. Ya, sebagaimana ini dilakukan la siyama taqti'uhu lil ihtijaj bi kulli qit'atin minhu fi mawdhiha. Sebagaimana bolehnya seseorang memotong hadis tujuannya untuk dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil, ya, dan dia letakkan di tempatnya. Tadi anak mau nulis khutbah Jumat tentang rukun Islam, ya udah anak ngambil dari hadis Umar cuma tentang rukun Islamnya saja. Besoknya lagi anak mau khutbah Jumat tentang rukun iman, anak cuma ngambil yang rukun imannya saja. Boleh, ya, selama 5 syarat tadi terpenuhi. Naam. Tetapi wal aula an yushira inda ikhtisaril hadis ila anna fihi ikhtisara fayaqul ila akhiril hadis atau dzakarul hadis wa nahwa. Ini penting juga. Yang paling penting kalau antum lagi meringkas hadis, maka wal aula an yushira inda ikhtisaril hadis ila anna fihi ikhtisar. Kalau antum mau meringkas hadis, menukil hadis ringkasannya, maka lebih baiknya dengan memberikan isyarat bahwa memang antum sedang meringkas hadis tersebut dengan perkataan apa? Ila akhiril hadis. Misalkan tadi, misalkan paling banyak tuh gini, para dai itu misalkan bilang gini, salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak dapat lagi diragukan ke mustajabannya. Kan ada 3, antum cuma menyebutkan 1. Misalkan apa? Da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Wa ila akhirih, dan yang lainnya. Antum cuma sebutin 1, padahal ada berapa? 3. Antum sebutkan wa ila akhirih. Gitu kan? Au dzakarul hadis. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Atau misalkan begini tadi, jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Rasul pernah bersabda bahwasanya ada 3 doa yang mustajab, yang tidak akan ditolak doanya. Di antara salah satunya adalah disebutkan, di antara salah satunya adalah doa orang tua kepada anak. Gitu kan? Jadi antum nggak apa-apa nggak nyebutin 3-3-nya. Oh, doanya orang yang sedang berbuka, atau da'watul madlum, doa orang yang terdolimi. Tapi antum karena sedang bahas tentang apa? Pentingnya doa orang tua kepada anak, maka antum cuman nukil da'watul walid ala waladihi. Boleh, tapi jangan disebutkan sebagaimana Nabi menyebutkan salah satunya. Atau sebagaimana disebutkan dalam hadis, dari 3 tadi ada 1 sebutkan. Sehingga orang tahu tetap 3, dia meringkasnya karena dia ngambil cuman 1. Mafhum? Jelas? Ini adab dalam menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis dan menukil hadis. Dan di sini penting. Ini bagian daripada adab, ya. Sebagaimana Al-Qur'an, antum enggak boleh. Ya, makanya ikhwata sama ikhwatan iman, kami dulu ketika belajar ujian, yang paling sulit itu adalah ketika dalilnya dari Al-Qur'an. Kalau dari hadis biasanya mentok-mentok enggak hafal apa? Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, au ila akhiril hadis. Lupa nih apa nih gitu kan, anak cuma hafal depannya doang biar cepet dapat nilai gitu kan. Ya dari innamal a'malu binniyat, kan intinya itu kan, wa innamal likulli imrin ma nawa. Sisanya apa tadi?
Faman kanat hijratuhu udah ila akhiril hadis. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Qur'an boleh kan begitu. Misalkan sebutkan dalil bahwasannya kesyirikan itu dosa yang paling besar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru apa ya? Innallaha la yaghfiru. Anak-anak tulis saja innallaha la yaghfiru. Kalau dosen yang paham enggak akan pernah dapat nilai itu. Anak hafal innallaha la yaghfiru. Ingat. Ayo kan lupa ayo. Oh, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru titik wa yaghfiru ma liman yasha. Udah dihapus itu. Enggak boleh. Karena kita harus apa? Mencantumkan dengan benar. Sama ketika kita khutbah, ketika kita ceramah. Makanya berat, yang paling susah itu dalil ketika dalilnya dari Al-Qur'an. Itu enggak bisa. Aw kama qala Allah taala. Enggak boleh. Ya. Aw ila akhir ayat. Sebutkan. Tapi hadis boleh tadi dengan syarat-syarat yang tadi sudah dipenuhi. Mafhum? Jelas? Baik. Tersisa satu pembahasan sebelum nanti besok insyaallah baru kita masuk ke maudhu, dan besoknya jarh wa ta'dil, atau besok langsung maudhu dan jarh wa ta'dil, ya. Dan sebagaimana saya sampaikan, sebetulnya pembahasan maudhu itu hadis yang paling ya seru, karena banyak sekali hadis-hadis aneh yang diriwayatkan dibikin-bikin sama orang, ya. Aneh-aneh banyak sekali, ya. Contohnya misalkan di sini saya sebutkan, misalkan Rabi'u ummati al-inabu wal bittih. Nah, ini dalilnya, hadisnya tukang semangka sama tukang anggur. Antum jangan kasih tahu nih hadis ini ke tukang anggur. Kata mereka, Rabi'u ummati al-inabu wal bittih. Ya. Rabi'u ummati apa istilahnya? Musim seminya umatku itu adalah dia makan anggur dan makan semangka. Ini dibuat hadisnya palsu. Ya, nah bahkan lebih parah lagi, alaikum bimudawamati aklil inab ma'al khubzi. Hendaklah kalian mendawamkan, konsisten makan anggur dan makan roti. Ini hadis palsu. Nah, makanya nanti ketika kita bahas palsu, di antara ciri-ciri hadis palsu itu sesuatu yang gak bisa ditinjau dengan logika. Bahkan lihat, ini dalilnya penjual garam, alaikum bil milhi fa innahu shifa'un min sab'ina da'an. Ya, antum kalau jualan garam, jangan antum taruh hadis ini, alaikum bil milhi, hendaklah kalian makan garam. Kenapa? Karena garam itu fa innahu shifa'un min sab'ina da'an. Karena garam itu adalah obat daripada 70 penyakit. Nah, antum jangan kasih tahu orang herbal, ya. Pakai hadis ini dicantumkan nanti. Nah, ini hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Bahkan lihat, la tasubbudik fa innahu sadiqi walau ya'lamu banu adam ma fi sautihi lashtarau rishahu wa lahmahu. Allahu akbar. Apa kata mereka? La tasubbudik, jangan sekali-kali kalian menghina ayam. Ya, fa innahu sadiqi, karena sesungguhnya ayam adalah sahabatku. Ya kan, dia berdusta atas nama Nabi. Walau ya'lamu banu adam ma fi sautihi, kalau sekiranya anak Adam tahu akan keutamaan suara ayam, lashtarau rishahu wa lahmahu, maka mereka akan berburu membeli apa ris itu? Bulunya dan juga dagingnya. Ini kan dalil dipakai sama tukang daging, orang percaya sudah. Nah, makanya lihat banyak sekali hadis-hadis palsu. Nah, nanti akan kita bahas insyaallah ketika kita bahas hadis maudhu. Nah, nanggu satu lagi, riwayatul hadis bil makna. Nah, Iqra. Sekarang kalau tadi meringkas, sekarang boleh enggak? Ustaz, saya mau meriwayatkan hadis tapi pakai makna. Misalkan tadi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia mentok nih, enggak hafal hadis. Tapi dia ingat ini hadis tentang tadi misalkan tadi innamal a'malu binniyat, tapi dia enggak hafal sampai akhir. Maka dia riwayatkan dengan makna. Boleh atau tidak? Naam. Ta'rifuhu hukmuhu. Riwayatul hadis bil ma'na. Al-alif ta'rifuha, al-ba hukmuha. Al-alif riwayatul hadis bil ma'na, nakluhu bi lafdin ghairi lafdil marwi anhu. Al-ba wala tajuzu illa bi syuruti thalatha. Baik. Apa yang dimaksud meriwayatkan hadis dengan makna adalah nakluhu bi lafdin ghairi lafdil marwi anhu. Ada seorang meriwayatkan hadis dengan lafaz yang lain yang bukan lafaz hadis. Tadi kan lafaz hadisnya innamal a'malu binniyat, tapi dia meriwayatkan dengan apa?
tidak dengan lafaz yang sama. Misalkan innamal a'malu bil qasdi misalkan. Kan makna niat itu apa? Al-qasdu kan? Dia riwayatkan dengan makna. Nah, ini namanya riwayat itu bil makna. Maka secara hukum, na'am, wala tajuzu wala tajuzu illa bi syurutin thalatha. Nah, tidak boleh seseorang meriwayatkan hadis dengan makna kecuali 3 syarat harus dipenuhi. Syarat pertama, Al-awwal an takuna min 'arifin bi ma'nahu min haitsul lughah wa min haitsu muradul marwi an. Naam, syarat yang pertama ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, boleh seseorang meriwayatkan hadis dengan makna dengan syarat an takuna min 'arifin bil ma'na min haitsul lughah. Orang yang meriwayatkan secara makna tadi adalah orang yang mengetahui makna hadis yang ditinjau dari sudut pandang bahasa. Artinya dia tahu makna secara bahasa. Wa min haitsu murad al-marwi anhu, dan dia juga mengetahui jika ditinjau dari sudut maksud daripada hadis tersebut. Jadi nggak boleh orang meriwayatkan hadis secara makna tapi dia nggak tahu makna hadisnya secara bahasa dan tidak tahu juga maksud daripada hadis. Ya, misalnya innamal a'malu apa gitu yang setara dengan makna niat, dia nggak bisa, nggak tahu. Oh, innamal a'malu bil qasdi misalkan dan lain sebagainya. Tapi dia sebutkan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hanya sekedar berhenti sampai di situ sehingga orang tahu oh dia meriwayatkan hadisnya secara makna. Tapi Al-Qur'an nggak boleh. Ya. Antum nggak boleh meriwayatkan Al-Qur'an dengan secara makna. Misalkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aduh, Anda lupa tadi. Ya, antum lagi ceramah nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakah. Harusnya begitu. Anda lupa apa ya dirikan salat? Oh iya, dirikan itu bahasa Arabnya bisa waqafa yaqifu misalkan. Ya. Misalkan berhentikan salat, jadi gimana ya gitu kan? Atau misalkan wa aduz zakah. Padahal dalam Al-Quran wa aqimus shalah wa atuz zakah, dia bilang wa aqimus shalah wa aduz zakah, nggak boleh. Makanya Al-Quran nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah, nggak boleh diriwayatkan secara makna. Tapi hadis boleh dengan syarat tadi. Syarat yang kedua, Ats-tsani an tad'u ad-daruratu ilaiha bi an yakuna rawi nasiyan li lafdil hadis hafidhan li ma'nahu fa in kana dhakiran li lafdihi lam yajuz tagyiruhu illa an tad'u wal hajatu ila ifhamil mukhatabi bil lughati. nah ini syarat yang kedua penting. Boleh seseorang meriwayatkan hadis dengan makna karena darurat, keadaan darurat. Tadi dia lagi ceramah, lagi khutbah, ya, dia bingung, innamal a'malu, aduh apa tadi, innamal a'malu, oh iya dia ingat, saya tahu maknanya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat, tapi lafaz niatnya dia lupa misalkan, oh dia ganti, innamal a'malu bil qasdi misalkan, karena dia apa? Bi an yakuna rawi nasiyan, karena seorang rawi dia lupa, lilafdil hadis hafidhan li makna, dia lupa redaksi hadisnya, lafaz hadisnya, tapi dia hafal maknanya itu tentang niat, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, misalkan. Fa in kana dzakiran, tapi ini syaratnya, tapi kalau dia hafal, ingat dengan lafadznya, maka tidak boleh dia rubah. Misalkan tadi dia hafal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dia tahu, dia hafal, tapi ana mau rubah innamal a'malu bil qasdi, ya, wa innama as-syakhsu bima nawa, misalkan, enggak boleh. Kalau dia hafal, dia tahu lafadznya, enggak boleh dia rubah. Kecuali illa an tadwal hajatu ila ifhamil mukhatab, kecuali memang ada kebutuhan dia untuk memahamkan orang yang diajak bicara. Misalkan tadi dia katakan innamal a'malu binniyat, anggaplah orang enggak tahu arti niat, tapi orang taunya niat itu adalah tujuan. Misalkan tadi dia bilang innamal a'malu bil qasdi, nah dimaksud qasdi ini adalah niat misalkan, itu boleh, ya, dengan bahasanya sendiri. Atau tadi dia sebutkan hadisnya terlebih dahulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kemudian dia bilang yang dimaksud dengan niat adalah apa? Tujuan, itu boleh. Nah, ini syarat yang ketiga. As-salis alla yakuna al-lafdhu muta'abbadan bihi ka'alfadil adkar wa nahwiha. Dan tidak boleh seseorang meriwayatkan dengan makna ketika hadis-hadisnya itu berkaitan dengan lafaz-lafaz sebagai bentuk peribadatan. Seperti apa? Lafaz adkar. Ya, misalkan dia meriwayatkan hadis tentang zikir pagi petang, kemudian diriwayatkan dengan makna, harusnya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, gitu kan? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, itu kan harus lafaznya sesuai, tapi diriwayatkan dengan makna, ini nggak boleh.
Jadi kalau itu berkaitan dengan zikir, dengan sifat sholat, dengan bacaan doa, dengan bacaan ya tata cara wudu misalkan, maka ini tidak boleh apa? Tidak boleh dirubah. Naam. Wa idza rawahu bil ma'na. Nah, mikro dikit lagi. Wa idza rawahu bil ma'na falyati bima yus'ri bidzalik fayaqula aqibal hadis aw kama qala aw nahwahu kama fil hadis Anas radhiyallahu anhu fi qissatil A'rabi alladhi bala fil masjid qala summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala la inna hadhihi al masajida la tasluhu li shay'in min hadzal baul wala al qadar innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was shalah wa qiraatil Qur'an atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau orang ingin meriwayatkan hadis dengan makna harus apa? Wa idza rawahu bil makna, kalau dia ingin meriwayatkan hadis secara makna, falyati bima yushiru bidzalik, maka dia harus menggunakan lafaz yang mengisyaratkan bahwa dia meriwayatkan hadis secara makna. Contoh nih, dan itu harus diucapkan setelah kita membacakan hadisnya tadi. Misalkan saya nggak lupa, ya tadi salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna, ya da'watus shaim wa da'watul madlum. Satu lagi apa ya? Wa da'watul walid. Wa da'watul ab misalkan. Wa da'watul ab ala ibnihi. Itu kan berubah maknanya kan? Lafadznya. Tapi kita akhirnya sebutkan apa? Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi menyampaikan seperti itu. Contohnya di sini, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, ketika beliau meriwayatkan hadis tentang kisah seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Dia mengatakan, "Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a." Ya, beres laki-laki tadi Arab Badui itu kencing, air kencingnya kemana-mana, maka Nabi mendoakan. Ya, kemudian Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Sesungguhnya masjid ini, Masjid Nabawi, tidak pantas ada sesuatu yang ya daripada air kencing yang jatuh. Walal qadar, begitu juga nggak boleh ada kotoran. Innama hiya li dzikrillah. Masjid itu tujuan untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat dan membaca Al-Qur'an. Nah, Anas ini nggak hafal persis apa yang diucapkan oleh Nabi kepada Arab Badui tersebut, paham? Maka diriwayatkan dengan makna, makanya diakhiri apa? Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi mengatakannya ini kepada Arab Badui. Jelas? Contoh yang terakhir. Wa kama fi hadis Muawiyah bin al-Hakam wa qad takallama fi sholati la yadri falamma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa at-tasbih wat-takbir wa qiraatul Qur'an atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah terjadi pada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Tahu kisahnya? Ketika orang sholat Allahu Akbar, kemudian tiba-tiba ada yang bersin, Hasim, kemudian dia apa? Ya, yarhamukallah. Ketika orang yang tersebut apa namanya? Ketika orang seorang sholat, kemudian ada yang bersih, dia apa? Mendoakan, yarhamukallah. Kemudian orang-orang pinggirnya apa? Masih isyarat, nepuk-nepuk paha. Diam maksudnya. Dia makin jadi-jadi, ada apa ini? Ada apa gitu. Karena dia pikir kalau ada orang bersin, mau sholat atau enggak sholat didoakan gitu kan. Maka beres sholat Nabi enggak mau melin. Kamu nih, bayangkan antum, gara-gara dia satu masjid ribut. Gara-gara apa? Doanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika ada orang yang bersin. Orang lagi sholat, lagi khusyuk-khusyuk, ada orang bersin bilang, yarhamukallah. Orang lihat semua kan? Orang-orang yang nggak lihat ke dia. Orang kasih sahabat lain apa ngasih isyarat pakai paha. Diam maksudnya. Ya, dia malah kalau bahasa kita, ngapain kalian lihat saya gitu kan? Ributlah satu masjid jadi goncang kan? Beres sholat apa kata Nabi SAW? Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ya, sholat itu tidak pantas ada ucapan selain daripada apa? Tidak pantas ada perkataan manusia. Kenapa? Karena sholat itu innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Karena sholat itu isinya apa? Tasbih, takbir dan baca Quran. Nah, Muawiyah ibn Hakam As-Sulami ketika meriwayatkan hadis tadi, dia lupa ingat Nabi mengucapkan lafaz yang sama, maka dia riwayatkan secara makna, makanya dia bilang apa? Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, apabila kita meriwayatkan hadis secara makna, maka kasih isyarat bahwasanya saya meriwayatkan hadisnya secara makna dengan mengucapkan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Qur'an enggak boleh nanti ya, misalkan antum jadi imam tarawih, waduh lupa tengah-tengah apa tadi akhirnya au kama qala Allah taala Allahu akbar, enggak boleh. Antum jangan praktekkan ini pada
pada bacaan Quran ya, Ustaz Abdul Hafid. Nggak boleh antum jadi imam, antum lupa, aduh apa tadi, anak ingat ujungnya doang. Au kama qala Allah, biar beres lah, au kama qala Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, nggak boleh. Ya, adapun antum lagi ceramah, kan ada orang gitu kan, udah siap-siap ceramah khutbah Jumat tiba-tiba lupa dia. Ah, boleh dia. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Jelas? Baik. Insyaallah tersisa 2 tema tentang hadis maudhu dan jarah wa ta'dil. Insyaallah mudah-mudahan besok beres atau setengah beres, kita lanjutkan sedikit di hari Jumat, sisanya nanti kita ujian ya, insyaallah taala. Maka setelah itu berarti kita beres bagian yang pertama dari kitab ini. Jadi mohon maaf tidak bisa selesai 10 hari 1 kitab ya, karena saya Utsaimin aja ngajarin berapa tahun? 2 tahun, kita 10 hari. Insyaallah mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.